saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Kejadian ini sudah lama, tahun 18 tahun yang lalu dan 12 tahun yang lalu. Saya menikah itu tahun 2002 dan saya sempat divonis dokter. Saya sudah ke beberapa dokter. Terakhir saya itu divonis dokter setelah melalui proses laparoskopi dan tiup. Dokter bilang, sudah, kamu udah bisa punya anak secara normal. Saat itu waktu saya dengar, ya kaget. Tapi saya juga bilang sama dokter, enggak dokter, kalau Tuhan mau kasih saya anak, saya pasti punya dengan cara yang normal. Puji Tuhan, anak pertama saya lahir tahun 2006. Singkat cerita, anak saya nggak cuma dua, anak saya nggak cuma satu, tapi tiga. Lahir 2006, 2011, dan 2012. Yang lahir 2012 itu juga, jadi gini, saya melahirkan 2006, itu umur saya sudah 32. Lahir anak kedua, umur saya 36. Saya mikir, saya ngomong sama suami ini kalau punya anak lagi 4 tahun lagi 40, kayaknya enggak deh. Sudah terlalu tua, sudah capek gitu ya. Oke, steril aja ya, ngomong sama dokter. Dok, minta steril ya. Dokter sudah ngomong, ini benar mau steril. Kan anaknya cewek, dua-dua, belum punya anak cowok. Enggak apa-apa dok, steril aja. Karena dilihat usia, akhirnya disteril sama dokter. Setelah sterilnya dipotong. Setelah itu, saat anak saya yang kedua umur 9 bulan, saya merasakan hal yang sama seperti saya hamil anak pertama dan anak kedua. Saya bingung. Kayaknya tempo hari itu sudah steril deh. Masa saya hamil lagi ya? Akhirnya saya bilang sama suami saya, oh beli tas pack. Buat apa? Ya ngetes. Lah ngapain? Kan sudah steril. Tidak mungkin tuh hamil lagi. Karena selama 9 bulan itu juga terus terang saya juga masih menyusui. Tapi saya bilang, ya tidak apa-apa lah, coba aja. Kok saya merasakan hal yang sama seperti hamil anak pertama dan kedua. Oke, beli tas pack. Beli tas pack. Setelah beli tas pack, saya tes. Hasilnya positif. Kita berdua, hah? Beneran tak ini? Enggak. Ini enggak salah, Pak. Akhirnya kita ke lab juga. Tes di lab, hasilnya sama. Pas kebetulan, itu juga waktunya kontrol ke dokter kandungan. Kita bawa hasilnya itu, terus waktu duduk kontrol, kita tanya, dok, apakah mungkin ya orang yang sudah disteril itu hamil? Oh ya mungkin Pak Bu, tapi 1000 banding 1. Jadi dari antara 1000 orang masih ada kemungkinan 1 itu bisa hamil. Oh iya, oh kenapa? Iya, saya hamil. Ya dokternya sendiri juga shock. Loh, dibuka lagi catatannya. Loh ini benar, sudah saya steril waktu itu. Kok bisa hamil ya? Ya saya anggap sudah ini anugerah Tuhan. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah kelahiran anak ke-3, saat dia umur 5 bulan, Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Saya itu karena masih kecil, anak-anak masih kecil, kasur saya taruh di lantai. Jadi pikir saya, kalau jatuh gulung-gulung, gelundung itu kan jaraknya paling cuma 30-40 cm. Saya taruh di lantai. Nah karena lebar kamar dengan kasur itu ada selisih 20 cm. Jadi ini pinggirannya kasur ke dinding itu ada jarak kira-kira 20 cm. Saya pikir nanti kalau gelundung yang ke arah tembok kan kasihan. Saya punya kasur angin, kita pompa,
kita selipin nih di antara tembok dengan kasur, masuk pas. Saya ingat waktu itu Desember, saya sibuk karena kakaknya yang nomor 1 itu ada perform di mana hari itu dia juga perform. Saya mandiin yang nomor 2, mbaknya ngepangin rambutnya yang nomor 1, yang nomor 3 tidur karena waktu itu juga lagi pilek. Tidur dia di kamar, ya kita tinggal, pintu ditutup, kita di satu kamar untuk mandiin, nyiapin yang 2 ini karena mau perform. Kok tidak ada suara ya? Mbak saya itu bilang sama saya, "Mi, nggak dicek lah, Titi di kamar nggak dicek." "Oh ya, sebentar, nanti saya tak selesaikan mandi ini yang nomor 2. Saya selesaikan, sudah saya kasihkan nih anduin. Saya ke kamar, buka pintu kamar, anak saya ini kepalanya sudah masuk di antara kasur dengan kasur angin. Jadi kepala bagian belakangnya ini nempel di kasur angin, mukanya ini nempel di kasur. Jadi kayak kalau orang itu mungkin dibekep, dia tidak bisa nafas. Waktu saya panggil, dia tidak ada respon. Waktu saya angkat, badannya sudah lemes, tidak ada tenaganya, sudah tidak ada, istilahnya sudah pasrah gitu loh. Saya bingung, saya kaget, mulutnya sudah biru. Sebagai mama langsung saya mau ngangkat ini, saya sudah lemes, saya sudah tidak tahu mau ngapain. Saya angkat anak saya gendong, saya bawa, saya taruh di depan. Posisi saya taruh itu sambil saya lihatin, Tuhan ini mau tak apain. Saya taruh tangan jari saya ke hidungnya, sudah tidak ada nafas. Saya sudah mau duduk berlutut, mau nangis, itu sudah kayaknya sudah speechless sudah. Sambil saya lihat, saya sepertinya dengar kekuatan gitu ya. "Kamu minta anak ini?" "Enggak Tuhan, aku enggak minta, kamu yang kasih." "Ya, kalau aku yang kasih, aku yang mau beracara, jadi itu urusanku." Langsung di otak saya itu cuma ada gini, "Ayo cepet CPR." Langsung saat itu juga langsung saya CPR sendiri. Saya lupa 3 atau 5 kali saya CPR, saya pompa, saya tutup hidungnya, saya tiup mulutnya 3 atau 5 kali. Setelah itu dia batuk gitu, langsung dari mulutnya keluar darah, dari hidungnya juga keluar darah. Langsung saya gendong, saya pupuk. Suami saya kebetulan waktu itu tidak ada di rumah, jadi begitu anak ini sudah tarik nafas, sudah gini lagi, suami saya datang. Langsung saya bilang, "Ayo cepat ke rumah sakit." Nyampe di rumah sakit, saya bilang dokter yang jaga, "Cepat tolong dibersihkan hidungnya, lendirnya, semua itu disedot keluar." Entah kenapa itu dokter jaga itu kok ya manut gitu loh, nurut ngikut aja. "Oh ya, iya Bu, disedot." "Loh, ini kejadiannya gimana?" Sudah saya tidak bisa cerita, benar-benar saya tidak bisa cerita. Waktu ditanya dokter, setelah agak tenang, setelah dia disedot semua, baru saya bisa cerita sama dokter bahwa tadi ini dia kecepit kasur. Nah, setelah itu anak saya masuk ke ICU. Selama semalam itu saya juga nangis. Yang namanya mama tetap ada perasaan bahwa gimana ini anak nanti gitu ya. Terus suami saya bilang ke saya, "Tidak usah bingung, anak ini loh Tuhan yang kasih, berarti Tuhan mau beracara dalam hidupnya." Oke, saya semakin dikuatkan secara ekonomi juga. Maksudnya gini, di rumah sakit ini, di ICU ini anak habis tidak bernafas gitu ya. Berapa lama dia akan di rumah sakit dan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Ternyata
dokter bilang kalau sampai malam ini tidak ada apa-apa, besok bisa pindah ke kamar biasa. Dan betul, besok pagi sudah pindah ke kamar biasa. Dan dokter bilang kalau sampai nanti sore tidak ada apa-apa, berarti bisa pulang. Dan puji Tuhan, pulang juga. Jadi cuma 1 malam dia ada di situ dan tidak ada apa-apa. Dan waktu saya tanya sama dokter, dok, ini kan sempat berhenti nafas, berarti kan ada oksigen yang naik ke otak. Itu apa efeknya? Dokter bilang, ya ini kalau di MRI tidak bisa karena terlalu kecil. Lihat saja nanti waktu sekolah. Kalau waktu dia sudah sekolah dan tidak ada apa-apa, secara akademik dia bisa mengikuti, ya sudah berarti tidak ada apa-apa. Dan memang betul, puji Tuhan, dia sempurna. Dan sampai hari ini ketika anak saya juga ikut pelayanan di AOC di YHS Surabaya. Terima kasih. Sekali lagi kita